Nama Erick Thohir konsisten masuk dalam survei bakal calon wakil presiden pemilu 2024. Dalam survei Indobarometer 12 hingga 24 Februari 2023, Erick Thohir mendapat elektabilitas tertinggi. Erick Thohir mendapat angka 22,9%, disusul dengan Khofifah Indar Parawansa dengan 15,8%, Muhaimin Iskandar 6,7%, dan Puan Maharani dengan 6,3%. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, Erick Thohir punya 4 modal potensial sebagai bakal calon wakil presiden. Kemungkinannya terbuka ya, jadi ini agak menarik Erick Thohir karena apa? Karena dia bisa memenuhi beberapa aspek sekaligus dari kriteria calon wakil presiden. Kriteria calon wakil presiden itu sesungguhnya bukan cuma elektabilitas ya. Nah, ini juga berlaku untuk pilkada, saya dan pengalaman lihat di pilkada. Jadi yang diperhatikan itu ada 4 elektabilitas, kemudian dukungan partai politik, lalu sumber daya, dan yang keempat itu adalah kecocokan pribadi. Nah, elektabilitas salah satu calon di sini Erick tinggi, tetapi untuk partai politik dia juga punya dukungan yang juga signifikan. Paling jelas kita lihat dari PAN, Pak Zulkifli Hasan berkali-kali melakukan endorsement kepada Erick Thohir. Lalu di P3 pun juga sering diberikan ruang dan diberikan endorsement. Kemudian dari segi sumber daya kita tahu Pak Erick salah satu menteri yang terkaya di kabinet ya. Kemudian ada Pak Boy ya sebagai kakak beliau yang merupakan salah satu pengusaha besar Indonesia. Jadi soal sumber daya tentunya sudah tidak masalah. Nah, sementara itu, 3 nama teratas yang masuk dalam bakal calon presiden adalah Ganjar Pranowo dengan 28,4%, Prabowo Subianto dengan 27,5%, dan Anies Baswedan 23,9%. Dalam survei Indobarometer, Erick Thohir juga masuk dalam daftar menteri dengan kinerja yang dinilai bagus. Erick menempati urutan kedua. Sebelum Erick, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 12,4%, lalu Menteri BUMN Erick Thohir dengan 9%. Disusul Menparekraf Sandiaga Uno dengan 7,6%, dan Mensos Tri Risma Harini dengan 5,7%. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyatakan, kinerja Erick dinilai bagus karena selama menjadi Menteri BUMN, banyak terobosan yang dilakukan dan berdampak pada masyarakat. Kinerjanya dianggap bagus, mungkin karena selama menjadi Menteri BUMN ya cukup banyak terobosan, cukup luas juga barangkali pemberitaannya, karena kita ingat misalnya waktu pertama kali jadi Menteri, baru jadi Menteri itu ada kasus Garuda, penyelundupan spare part Harley Davidson dan sepeda Brompton, itu kemudian ditindak tegas oleh Erick Thohir. Kemudian juga kalau bicara kasus, ada kasus Jiwasraya di mana terjadi penyalahgunaan dana dari nasabah, itu juga ditindak tegas. Dan bergerak lebih jauh, Pak Erick berupaya untuk mengembalikan dana nasabah. Biasanya kan ada pelanggaran ditindak tapi dana nasabahnya nggak kembali, ini berusaha dikembalikan. Kemudian dalam perjalanan sebagai Menteri BUMN melakukan pembenahan di BUMN, coba dirampingkan, dibuat klaster-klaster ya, BUMN yang dianggap tidak mampu survive itu kemudian dilikuidasi ya. M. Kodari juga menyebut peran Erick Thohir sebagai ketum PSSI berpengaruh pada naiknya elektabilitas sebagai bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah tokoh politik konsisten masuk dalam survei bakal Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Hasil survei Indobarometer menyebut sejumlah Menteri Kabinet Jokowi potensial di bursa bakal Cawapres, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir. Benarkah posisi Cawapres ini bisa menjadi penentu pemenangan pemilu? Lebih lengkap kita berbincang langsung dengan M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam. Jadi yang menarik tuh begini, kalau dari hasil surveinya, kalau 3 nama capres sih konsisten ya sejauh ini. Tapi kenapa disebut cawapres ini bisa jadi figur yang penentu kemenangan, Mas Kodari? Ya, karena kalau linear pilihan capres itu berdasarkan elektabilitas dan itu adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, maka ketiga nama ini kalau temuan survei Indobarometer itu sebetulnya kekuatannya relatif kurang lebih sama. Kita membuat proyeksi ya,
proyeksi hasil pemilu 2024 berdasarkan hasil survei ini. Angkanya itu Ganjar 36, Prabowo 33, Anies Baswedan 30. Jadi semuanya kepala 3 begitu. Jadi ibaratnya pemilih 100% itu dibagi rata ya, dibagi rata begitu. Sementara kita tahu bahwa syarat pemenangan calon presiden itu harus mendapatkan suara di atas 50% begitu. Jadi ya untuk ya memenangkan posisi nomor 1, nomor 2 katakanlah di putaran pertama maupun untuk memenangkan Pilpres di putaran kedua, dan saya yakin ini nanti akan putaran kedua. Jadi Pilpres kita ini nggak berhenti Februari ya. Sampai Juni 2024 itu posisi wakil presiden sangat-sangat menentukan. Bahkan saya mau mengatakan begini, 2024 ini akan unik karena dia akan menjadi pemilunya wakil presiden. Pemilunya wakil presiden, saking ketatnya calon-calon presiden yang sudah ada begitu. Makanya jadi kuncinya itu di cawapres. Kuncinya di wakil ya, kuncinya di wakil presiden. Nah kalau kita lihat juga hasil survei kan Pak Erik ini unggul, lalu disusul Bukoviva. Apa yang jadi faktor? Pertama kalau yang kelihatan langsung dari hasil survei adalah penilaian kepada Pak Erik sebagai salah satu menteri terbaik atau kinerja yang baik di kabinet Indonesia kabinet Pak Jokowi pada hari ini, di bawah Pak Prabowo lalu kemudian Pak Erik, lalu kemudian nama-nama calon menteri-menteri yang lain begitu. Jadi yang kelihatan itu, walaupun menurut saya Pak Erik ini memang kan sebetulnya sudah berproses di dalam ranah publik ya, ketika misalnya menjadi ketua panitia Asian Games misalnya, yang sukses secara prestasi dan secara penyelenggaraan. Kemudian umum juga awam mengenal nama Erick Thohir sebagai pemilik Inter Milan misalnya. Kemudian juga dia bagian dari Nahdlatul Ulama, bagian dari Ansor, bahkan kemarin menjadi ketua panitia 100 tahun ulang tahun Nahdlatul Ulama. Tetapi saya melihat memang poin pokoknya kalau kita bicara calon presiden wakil presiden ya, memang itu jabatan-jabatan publik gitu. Ya, presiden dan wakil presiden kita ini notabene sebetulnya datang dari 2 kelompok saja. Pertama itu adalah menteri, kedua itu kepala daerah. Dan itu yang sekarang kita lihat kan kalau bicara calon presiden misalnya, Ganjar dan Anies gubernur, Prabowo menteri begitu. Pak Jokowi dulu juga adalah menteri, ya kan, lawannya Pak Prabowo memang bukan menteri tetapi pejabat publik. Sebelumnya lagi Pak SBY, beliau adalah menteri. Jadi memang yang menjadi tolak ukur buat masyarakat kalau bicara calon presiden dan wakil presiden itu terutama adalah jabatan di pemerintahan. Oke, dan sudah punya tabungan spotlight lah ya sebelum ikut kontestasi. Yang menarik kalau saya juga menyoroti ada nama-nama yang tidak masuk. Misalnya saja Ridwan Kamil yang tidak ada di survei cawapres. Kenapa? Ya survei kami berbeda dengan survei-survei yang lain ya, yang mohon maaf memasukkan berbagai nama yang ya menurut saya kacamatanya surveyor barangkali ya, atau kacamatanya jurnalis begitu. Hemat saya kalau udah 6 bulan menuju pendaftaran sekarang ini, kita harus mencoba pakai kacamatanya calon presiden. Karena yang menentukan calon presiden itu, wakil presiden itu calon presidennya. Begitu. Apa yang membedakan? Ya, yang membedakan misalnya begini, kalau bicara Pak Prabowo itu sekarang partainya Gerindra koalisi dengan PKB ya. Jadi otomatis Pak Muhaimin jadi calon. Tetapi Pak Muhaimin menurut saya dipertimbangkan untuk tidak begitu. Pak Hasim sendiri kemarin keluar pernyataan seperti itu. Karena kalau memang Pak Muhaimin harusnya sudah deklarasi dari kemarin. Pak Prabowo ini kan kelihatannya mau datang ke menggarap suara Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama begitu. Dan karena itulah kemudian dia sering kelihatan dengan Hovifah gitu. Dan pada hari ini saya lihat Hovifah itu adalah calon yang lebih dipertimbangkan oleh Prabowo. Jadi kita survei Hovifah dan Muhaimin. Kemudian Pak Ganjar ini hampir-hampir saya lihat dalam 6 bulan terakhir ini barangkali ya jalannya dengan Pak Erik aja gitu loh. Entah berdua, entah ada Pak Jokowi di situ. Keberadaan Pak Jokowi justru menurut saya makin menguatkan sinyal-sinyal bahwa Ganjar dan Erik ini adalah pasangan yang kira-kira ya dijodohkan lah untuk 2024. Nah yang paling rumit sebetulnya kan Pak Anies Baswedan. Demokrat ingin AHY, PKS ingin Ahmad Heriawan begitu. Nah kalau seperti ini biasanya yang jadi itu calon ketiga yang bisa diterima oleh PKS dan Demokrat. Itu sebabnya kemudian saya berpikir nama Hairul Tanjung. Karena Hairul Tanjung dekat dengan Pak SBY, Demokrat, dan dekat juga dengan PKS. AHY gitu. juga tidak masuk di cawapres. Nah AHY nggak masuk itu karena ya tadi
Pak Anies itu serba salah. Kalau dia ambil AHY, PKS-nya lari. Kalau dia ambil PKS, nanti Demokratnya lari, kan begitu. Akhirnya nama yang ketiga. Yang kedua, memang saya lihat dari syarat yang disampaikan oleh Pak Anies, pernah suatu ketika beliau mengeluarkan 3 syarat. Syarat nomor 3 itu kelihatannya nggak masuk, yaitu mampu membantu dalam menjalankan pemerintahan. Saya kira Pak Anies ini nanti khawatir alasan pertama yaitu soal pemenangan dan soal menjalankan pemerintahan. Di pemenangan mungkin dia khawatir kalau AHY jadi wakilnya itu akan diserang. Karena pengalaman pemerintahan Pak AHY memang paling minim ya di antara yang lain-lain begitu. Karena kan pernah di militer tapi hanya sampai pangkat mayor begitu. Wah, apa sih ya bisanya mayor? Kira-kira begitu, nanti takut diserang. Yang kedua nanti di pemerintahan juga begitu. Mayor bagaimana menjalankan pemerintahan, ngatur menteri dan seterusnya begitu. Bagaimana nanti ketemu dengan misalnya Panglima TNI, dengan KSAD, bahkan dengan sekretaris militer yang pangkatnya adalah Mayor Jenderal begitu. Ya memang sudah ganti profesi, tetapi kan psikologinya kan menurut saya itu membuat Pak Anies kelihatannya agak sulit untuk memilih AHY. Nah terakhir, kenapa Pak Erik ini sejauh ini unggul posisinya? Ya. Kalau saya lihat ini sebetulnya kan Pak Erik ini berproses juga dengan nama-nama yang lain ya. Tapi ada tren kelihatannya dia naik sekarang ini. Dan naiknya itu ya akumulasi dari beberapa peristiwa dan aspek. Ya jabatan Menteri BUMN misalnya yang makin hari makin kesini kan misalnya keuntungannya terus meningkat begitu. Jadi apresiasi publik juga semakin luas. Kalau untung sekali, rugi 2 kali kan mungkin apresiasi nggak begitu, tapi kalau untung terus kan artinya memang punya kompetensi. Yang kedua memang atributnya kan terus bertambah ya. Selain dulu itu ketua masyarakat syariah misalnya, lalu ada NU. Terakhir ini kan ketua umum PSSI. PSSI kan olahraga yang sepak bola kan olahraga yang paling populer di masyarakat Indonesia. Dia ada terobosan-terobosan yang kecil dan besar. Ya yang kecil-kecil misalnya dia datang ke rumah wasit misalnya gitu ya. Dalam rangka untuk katakanlah mencegah adanya mafia sepak bola di mana wasit menjadi salah satu aktornya. Datang ke wasit mengetahui kondisi kehidupannya yang serba terbatas, memprihatinkan. Saya kira itu hal kecil tetapi bisa punya dampak yang besar gitu. Oke, dan yang menarik nanti dicermati apakah betul seperti survei Indobarometer bahwa Pilpres nanti jadi pilpresnya cawapres ya. Jadi nanti yang punya peranan penting cawapresnya, apalagi diprediksi tadi dari karena pada hari ini kita mendapatkan 3 nama yang relatif sama kuat sebagai calon presiden. Jadi nanti titik penentunya di mana? Di wakil presidennya. Oke, jadi kita tunggu nanti siapa yang akan ditentukan sebagai pasangan dari capres yang akan berlaga di Pilpres. Terima kasih M. Godari, Direktur Eksekutif Indobarometer.